Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali baitihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan shalihan. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita perbanyak salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat? Udah pada makan malam nih belum? Belum ya? Iya, sama saya juga. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua sehat walafiat ya, dalam keadaan sehat fisiknya, insyaallah sehat pula batinnya, dan mudah-mudahan senantiasa ringan langkah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam hari ini sebagaimana biasa kita mengkaji hadis atau mengkaji ilmu hadis. Pada malam hari ini kita akan membahas salah satu pembahasan yang urgen terkait kajian hadis ataupun sunnah, yaitu memahami arti sunnah ya, memahami arti sunnah. Atau tema besar kita yang tadi dibacakan adalah memahami sunnah dalam perspektif atau sudut pandang ilmu tauhid, sudut pandang ilmu hadis, dan sudut pandang ilmu fikih. Kenapa tiga sudut pandang ini kita pakai? Karena istilah sunnah itu sering dipakai dalam tiga ilmu ini ya, jadi tiga ilmu ini berkongsi dalam menggunakan istilah sunnah. Sebenarnya bukan hanya tiga ilmu ini, tapi tiga ilmu inilah, yaitu tauhid, hadis, dan juga fikih, yang paling sering menggunakan istilah sunnah. Kenapa judul ini yang kita bahas? Baik, ini sebenarnya berangkat dari keresahan saya pribadi sekaligus beberapa para dai yang lain, dan juga mungkin para jamaah, di mana belakangan hari kita sering mendengarkan istilah sunnah, sering mendengarkan slogan sunnah ya, belakangan hari. Dulu saya belum pernah mendengar istilah kajian sunnah, tapi sekarang ya sering sekali saya mendengar kajian sunnah, ustadz sunnah, bahkan ada laundry sunnah. Jadi istilah sunnah itu masya Allah ya, bahkan saya pernah dikirim seseorang foto di WA group, itu ada yang buka ayam penyet sunnah. Jadi istilah sunnah itu sekarang kelihatannya laris sekali, laris sekali. Tapi yang paling laris ya, istilah sunnah itu sekarang paling sering dipakai dengan digandeng dengan kalimat kajian. Jadi kajian sunnah atau ustadz sunnah ya. Ini ada beberapa ada adik saya itu, ustadz bisa bantu kita nggak, di mana ada kajian sunnah di Kota Medan? Maksud kajian sunnah itu apa? Apa mungkin kajian kita ini bukan kajian sunnah? Kajian hadis maksudnya, saya tanya. Bukan, kajian sunnah. Apa itu kajian sunnah? Ternyata bagi mereka kajian sunnah itu adalah kajian yang diisi oleh ustadz-ustadz sunnah pula. Wah, maksudnya gimana pula ustadz sunnah itu? Saya ini ustadz sunnah atau bukan gitu ya? Ternyata setelah kita kaji, setelah kita telusuri, kita diskusi gitu, nah muncul persepsi yang salah tentang istilah sunnah. Karena belakangan hari saya perhatikan istilah sunnah itu digunakan untuk sesuatu yang kurang tepat, untuk sesuatu yang kurang sesuai dengan makna sunnah yang sesungguhnya ya. Istilah sunnah itu bahkan menurut saya belakangan hari menjadi slogan, menjadi propaganda
untuk membela sesuatu yang tidak benar. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Nah, jadi setelah kita telusuri maksud kajian sunnah itu apa, itu loh Ustaz, yang isinya itu atau ustaz-ustaznya di dalamnya adalah ustaz sunnah. Ustaz sunnah itu yang mana maksudnya? Nah, secara awam ini biasanya beberapa anak muda yang baru mau mulai ikut kajian, yang semangat ikut kajian gitu ya, dulunya mungkin bandel, sekarang udah mulai hijrah lah begitu. Bagi mereka istilah sunnah itu atau ustadz sunnah itu adalah ustadz yang janggutnya panjang. Ustadz sunnah itu adalah ustadz yang kalau berpakaian sarungnya atau celananya itu gantung, tidak di bawah mata kaki. Ustadz sunnah itu bagi mereka adalah ustadz yang anti dengan tradisi kebiasaan masyarakat kaum muslimin, anti dengan tradisi keagamaan yang sudah mentradisi atau sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat, seperti mungkin tahlilan, kemudian adanya ta'ziah, tahlilan, kemudian adanya maulid Nabi SAW. Ustadz sunnah itu yang kalau berzikirnya nggak berjamaah tapi sendirian, tidak angkat suara. Ustadz sunnah itu yang kalau kajian itu kajiannya selalu membahas bid'ah. Jadi ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Bahkan ada yang terang-terangan tuh ustadz sunnah itu ustadz yang organisasinya bukan NU, itu katanya. Jadi istilah sunnah itu dipahami sekarang dengan pemahaman yang kurang tepat. Akibatnya apa? Akibatnya kalimat sunnah ini, karena dia sebenarnya kalimat mulia, kalau dipakai untuk sesuatu yang tidak tepat, kalau dipakai tidak sesuai dengan makna yang sesungguhnya, bahayanya di mana? Bahayanya orang tidak sadar kalau dia salah. Ya. Orang tidak sadar kalau dia salah. Dan bahaya kalau dia tidak sadar dia salah, kalau dikoreksi dia tidak mau. Itu bahayanya. Beda sama gini ya, beda sama orang yang melakukan kesalahan dan dia tahu itu salah. Contoh, orang yang misalnya mabuk atau dia mungkin narkoba, kalau kita bilang sama dia, kau tahu nggak perbuatanmu ini salah, pasti dia tahu dia itu salah ya. Dan ada kemungkinan besar untuk diajak ke jalan yang baik. Kenapa? Karena orang yang minum minuman keras atau orang yang berzina atau orang yang berjudi sekalipun, dia tahu kalau perbuatan itu nggak benar, sehingga kalau didakwahi untuk kebaikan, potensinya untuk menerima kebaikan itu besar. Kenapa? Karena dia tahu perbuatannya salah. Nah, problemnya orang yang memahami istilah sunnah dengan salah, ini kalau dikoreksi susahnya minta ampun. Kenapa demikian? Karena dia merasa pemahaman, karena istilah sunnah itu kan baik. Ketika dia sudah salah memahami sesuatu dan dianggap kesalahpahamannya itu baik, ketika dikoreksi ini susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Jadi akibatnya sebagian anak-anak muda saya perhatikan yang mulai semangat untuk ikut kajian-kajian keislaman itu akibat karena salah memahami istilah sunnah. Nah, salah pula akhirnya cara belajar sunnahnya. Jadi bagi dia tuh sunnah itu artinya janggutnya harus panjang, sunnah itu artinya celananya harus cingkrang, sunnah itu artinya harus pakai jubah dalam kajian. Jadi ustadz yang seperti saya pakai sarung nih ya kurang sunnah lah. Gitu. Ustadz sunnah itu atau kajian sunnah itu kalau kajiannya itu mengharamkan maulid Nabi, mengharamkan zikir berjamaah karena katanya itu tidak sunnah. Baik, jadi ini yang mau kita bahas pada malam hari ini. Jadi sebenarnya sunnah itu apa? Kalau sekarang mudah sekali orang pakai istilah sunnah. Nah, bahkan untuk hal-hal yang nggak ada hubungan, misalnya ayam penyet sunnah gitu, ditanya kenapa maksudnya ayam penyet sunnah atau ayam penyet syariah gitu. Bukan cuma bank syariah aja yang ada, Pak ya, ayam penyet pun yang syariah. Ternyata katanya yang motongnya muslim gitu. Lalu rupanya yang penyet yang lain itu yang motong bukan muslim rupanya. Di dekat Medan ini itu ada ayam penyet syariah juga itu. Ditanya sama kawan, kenapa namanya dikasih bapak itu penyet syariah? Karena memotongnya sesuai kaidah syariah. Maksudnya gimana sesuai kaidah syariah? Bukannya gitulah katanya. Nah, rupanya selama ini tukang potong ayam itu nggak sesuai kaidah syariah. Ya gitulah pokoknya katanya. Jadi ayam penyet yang lain tidak sesuai dengan syariah atau tidak sesuai dengan sunnah. Nah, jadi kadang-kadang kesilapan ini karena sudah salah atau kandung salah dalam menetapkan istilah,
bahayanya adalah akhirnya orang tidak sadar kalau dia itu salah dalam beragama. Baik, kita mulai dulu dengan istilah sunnah. Apa arti sunnah itu dulu secara bahasa? Secara bahasa, sunnah itu artinya adalah at-tariqah al-maslukah khairan kana aw syarran. Suatu jalan yang ditempuh, baik jalan itu baik ataupun buruk. Itu secara bahasa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan," siapa yang dalam Islam ini menempuh suatu jalan yang baik, ya, atau melakukan suatu inovasi yang baik, atau mentradisikan sesuatu yang baik, karena lahu ajruhu wa ajru man amila ba'dahu. Dia mendapatkan pahala dari perbuatan perbuatan yang dia tempuh itu, dan dia mendapatkan pahala kalau perbuatan yang dia tempuh itu diikuti oleh orang lain. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan siapa di dalam Islam ini merintis ataupun melakukan suatu jalan yang buruk, ya, maka dia mendapatkan dosanya, ya, dan juga dia mendapatkan dosa orang yang mengikuti langkah buruk yang dia rintis itu. Jadi secara bahasa sunnah itu maknanya jalan yang dilalui ataupun rintisan jalan yang dilakukan oleh seseorang, baik rintisan ataupun jalan yang dia lalui itu baik ataupun buruk. Nah, itu secara bahasa. Jadi kalau misalnya ada orang punya kebiasaan makan jam 8 pagi sarapan, siangnya jam 11, itu secara bahasa disebut sunnah. Kenapa? Karena itu jalan yang dia tempuh dalam urusan makan. Nah, ada orang setiap hari dia jogging, dia jalan keliling komplek ini 1 jam, dia rutinkan setiap hari itu secara bahasa disebut sunnah. Kenapa? Karena suatu perbuatan yang dia rutinkan dan dia jadikan sebagai langkah dalam kegiatannya sehari-hari. Itu pengertian sunnah secara bahasa. Adapun pengertian sunnah dalam kajian Islam, nah, seperti yang saya sebut tadi, istilah sunnah itu dipakai tidak tunggal. Dalam ilmu tauhid istilah sunnah dipakai, dalam ilmu hadis istilah sunnah dipakai, dalam ilmu fikih istilah sunnah dipakai. Nah, problem kita adalah kalau saya tanya, Pak, kalau saya sebut kata-kata sunnah, apa yang terbayang Bapak? Sunnah. Umumnya secara awam orang akan menjawab apa coba? Ya. Contoh dari sunnah itu apa coba? Ini mudah nih coba. Coba kasih jawaban ibu-ibu. Keroyokan jawabnya berani tuh. Coba sendirian tuh. Coba satu orang dulu coba. Saya mau tahu ini untuk menunjukkan survei saya itu benar tuh. Coba satu orang ibu aja, satu orang. Kalau dikerjakan berapa pahala, tinggalkan tidak berdosa. Oke, satu. Contoh sunnah itu apa selain itu lagi? Saya mau contohnya konkretnya. Itu amal sunnah ya. Oke, bagus. Kalau bapak-bapak kalau istilah sunnah itu apa yang terbayang bapak? Oh, ini sunnah nih, ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Ya, contohnya apa tuh? Makan tangan kanan gitu ya, minum jangan duduk gitu ya. Oke, minum jangan berdiri, makan jangan berdiri. Oke. Atau umumnya nanti ada sunnah itu saat itu memakai janggut, kemudian pakaiannya putih, pakai jubah, kemudian pakai serban, gitu ya, kan sunnah itu ya. Oke. Jadi yang jawaban Bapak Ibu semua itu nggak salah. Cuman problemnya kita harus paham bahwa kalau kita katakan sunnah itu hanya itu, kalau dalam pandangan kita sunnah itu yang terbayang di kita itu, sehingga orang yang tidak mengamalkan itu adalah orang yang tidak mengamalkan sunnah, ini perlu koreksi ya, perlu koreksi. Karena belakangan hari sunnah itu dipahami orang adalah sesuatu yang sifatnya zahir saja, yang sifatnya zahir, yang nampak, fisik ya, fisik. Sehingga ada orang, saya begini, saya ada awalnya begini, saya pulang kajian dari masjid di siang hari, saya mengajarkan ilmu ini. Begitu pulang pengajian,
ada jamaah yang nyamperin saya, Ustadz, apa itu? Saya bilang, alhamdulillah tadi kajian Ustadz bagus, saya senang Ustadz, cuma ada masalah Ustadz. Apa itu? Ustadz belum sesuai sunnah. Wih. Suatu zaman saya ngasih pengajian, komentar dia, Ustadz belum sesuai sunnah. Kenapa itu? Saya bilang, karena Ustadz belum pakai janggut. Oh, dan sarung Ustadz saya perhatikan itu masih pas di mata kaki. Kalau Ustadz naikkan sedikit, Masya Allah, kajiannya bagus, Ustadz dia sesuai sunnah. Jadi kajian yang saya sampaikan tadi itu menurut dia, jadi saya komentar sih gila, bayangan saya, berarti semua kajian saya tadi itu tidak sunnah lah berarti. Bahkan saya pernah diajak oleh salah seorang teman gitu ya, Sen katanya, antum kan udah ceramah nih di mana-mana, kalau bisa pakai celak lah di matanya. Kenapa begitu? Saya bilang, kenapa harus begitu saya berdakwah? Ya kan sayang itu kajian antum sudah di mana-mana tapi belum sesuai sunnah. La haula wala quwwata illa billah. Saya pakai peci gitu kan, saya pakai baju Melayu begini, pakai sarung, itu ada juga teman yang komentar, teman kita juga, ya, ayolah ikut sunnah lah katanya. Sunnah yang mana? Saya bilang, itu kalau apa kita pakai baju putih sesuai dengan Nabi suka baju putih. Oke. Yang dia bilang itu tidak salah, cuman problemnya akan muncul anggapan bahwa saya ini tidak sunnah, Bapak Ibu tidak sunnah kalau belum mengamalkan apa yang dipahami orang itu sebagai sunnah. Jadi begini, sunnah itu sekarang kita lihat, apakah kalau orang, saya tidak sedang mengkritik janggutnya, nanti saya akan sampai ke situ, bahwa itu semua amal yang baik, itu semua amal yang kalau bisa dibuat, tapi ada yang mesti kritik, nanti saya akan sampai pada poin itu. Jadi begini, kalau ada orang pakai serban, janggutnya panjang, celananya pendek, itu apa sarungnya itu tidak di bawah mata kaki, diangkat ke atas gitu ya. Kalau ngomong anak antum gitu, Masya Allah, alhamdulillah gitu. Baca Qur'annya Masya Allah, ngapal Qur'an bagus. Pertanyaannya, apakah orang ini adalah orang yang sunnah dalam pengertian sesungguhnya? Baik. Kita mulai dari pengertian sunnah yang pertama. Sunnah dalam perspektif ilmu tauhid. Kenapa saya tadi buka dengan pertanyaan itu? Kata Nabi SAW, akan datang di akhir zaman anak-anak muda, bacaan Quran mereka itu kalah dengan bacaan Quranmu, fasihnya mereka melantunkan Quran kalah dengan bacaanmu. Salat sunnah mereka jangan tanya, kalian kalau tahu mereka berapa banyak salat sunnah di malam hari, kalian akan merasa tidak ada apa-apa yang dibandingkan mereka. Kalian kalau tahu berapa banyak bacaan Quran mereka, kalian akan merasa tidak ada apa-apanya bacaan Quran kalian dibandingkan mereka. Artinya amal zahirnya atau sunnah yang mereka pahami secara zahir itu membuat kita itu minder nih, kita ini nggak ada apa-apa dibandingkan mereka. Tapi kata Rasulullah SAW, yamruquna minad din, mereka itu keluar melesat dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Artinya keluar orang itu, anak panah itu kan cepat Pak ya, gitu kita lepas kan keluar itu ya, pernah nggak panah itu? Jadi sebagaimana cepatnya keluar anak panah itu dari busurnya ketika dilepas, begitulah mereka ini yang zahirnya mengamalkan sunnah, tetapi pada hakikatnya mereka itu keluar dari agama secepat keluarnya panah dari busurnya. Kenapa? Karena istilah sunnah itu pada hari ini belakangan dia menjadi pemahaman orang, sunnah itu adalah amal zahir ya. Sampai-sampai saya kajian satu zaman itu dianggap tidak sunnah hanya karena tidak mengamalkan sunnah dalam pengertiannya bahwa sunnah itu sesuatu yang zahir, pakai jubah gitu ya, harus penampilannya ya begitulah. Oke, kita mulai dulu. Kita mulai dari sunnah dalam perspektif ilmu tauhid. Apa sunnah dalam pengertian ilmu tauhid? Kenapa sampai kata Rasulullah ada orang yang zahirnya sunnah, bacaan Qur'annya itu kita tuh gak ada apa-apa sama mereka, pakaian mereka, salat malam mereka jangan tanya, tapi mereka keluar dari agama. Keluar dari agama maknanya bisa jadi makna Rasulullah itu mereka itu kafir tanpa sadar, atau mereka itu sesat tanpa sadar. Karena pengertian sunnah yang pertama yang perlu Bapak Ibu paham, yang paling penting nomor satu adalah sunnah dalam pengertian tauhid. Apa sunnah dalam pengertian tauhid?
Sunnah dalam pengertian tauhid sebagaimana kata para ulama, ismun lit tariqatil mardiyah al maslukah fid din. Sunnah dalam ilmu tauhid adalah nama kelompok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana paham mereka harus dilalui dalam urusan agama ini. Jadi sebagus apapun tampilan zahirnya, tapi kalau akidahnya tidak sesuai dengan sunnah, maknanya tidak sesuai dengan akidah yang diyakini oleh kelompok yang Allah ridhai, maka mereka ini tetap kafir ataupun sesat. Tetap kafir ataupun mereka itu minimal sesat. Emangnya kelompok yang Allah ridhai itu yang mana, Ustaz? Pernah dengar tidak istilah ahlus sunnah? Ahlus sunnah wal jamaah. Kata Nabi SAW, iftaraqat ummati ala 73 firqah. Umatku ini, kata Rasulullah, akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar, semua di neraka, illa wahidah, kecuali satu saja yang selamat. Ditanya oleh para sahabat, siapa yang selamat ya Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, ma ana alaihi, mereka yang berpegang teguh dengan apa yang kuajarkan, wa ashabi, dan apa yang diajarkan para sahabatku. Jadi sunnah dalam pengertian tauhid adalah keyakinan yang diajarkan Nabi dan para sahabatnya. Itu yang paling penting dulu. Jadi kalau anda berpakaian zahir sesuai dengan sunnah dalam pengertian anda, tetapi akidahnya tidak sesuai dengan sunnah, yang lain itu nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat. Karena yang paling pertama bisa menolong kita adalah akidah yang benar. Tidak sedikit orang yang penampilan zahirnya sunnah tapi akidahnya kacau balau. Itu sebab kata Nabi, nanti di akhir zaman akan kamu jumpa itu nanti orang yang zahirnya itu Masya Allah luar biasa, kita tuh minder sama mereka, tapi mereka tuh keluar melesat dari agama secepat bagaimana panah tuh melesat dari busurnya. Tidak sedikit saya jumpai orang-orang yang Masya Allah secara zahir yang saya bilang tadi, janggutnya panjang, indah gitu ya, ngomongnya lembut, anak antum gitu, baca Qurannya jangan tanya, buka sekolah tahfiz Quran lagi, tapi meyakini Allah itu seperti makhluk, yakin ya Allah itu punya tangan, yakin dia itu Allah punya kaki, Allah bertempat tinggal di langit, ya. Kemudian mengkafirkan ulama-ulama kita yang telah membela hadis-hadis Nabi SAW, mengkafirkan para ulama yang telah menghabiskan umurnya untuk ilmu. Itu yang seperti itu ada. Bapak Ibu kalau pernah jumpa langsung orang ISIS atau ISIS itu, penampilannya Masya Allah jangan tanya, sunnah zahir jangan tanya, kita ini jauh ketinggalan, gak ada apa-apanya. Hafalan Quran mereka jangan tanya, kita ini seputir debu lah dibandingkan mereka, ya. Mereka itu para hafiz Quran, mereka itu para penghafal Quran, qari yang bagus, amal sunnah, sholat malamnya jangan tanya, Masya Allah hebat luar biasa. Tapi karena pemahaman mereka sunnah itu adalah amal zahir, ya, maka akidah mereka tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, untuk dapat akidah sesuai dengan sunnah gimana caranya? Sudah diajarkan oleh para ulama tabi'in, al-isnadu minad din, belajar Islam itu mesti bersanad dari seorang guru yang gurunya belajar dari guru lagi, gurunya itu kalau kita runut belajar kepada orang yang mata rantainya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebahagian kajian yang konon katanya kajian sunnah, mata rantai kajian para gurunya terputus, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ada akidah yang mereka yakini bukan akidah baginda Rasulullah. Akidah yang mereka yakini adalah akidah yang dikarang oleh para guru-guru mereka, dan itu yang dianggap sunnah sama mereka, dan mereka gak ada masalah sama itu. Kenapa? Yang penting zahirnya sudah sunnah. Nah, ini problem. Jadi sunnah yang paling pertama yang perlu Bapak Ibu amalkan adalah sunnah dalam akidah. Sunnah dalam akidah. Maka belajarlah akidah sungguh-sungguh, belajar akidah yang benar. Itu yang poin nomor satu terpenting yang banyak orang lupakan. Imam Ghazali di awal kitabnya dalam Ihya Ulumuddin, beliau sudah tegaskan sejak awal, awwaluddin ma'rifatullah. Urusan agama ini yang paling pertama yang perlu mesti semua orang tahu ialah pengetahuan tentang Allah. Itu yang nomor satu.
Kalau pengetahuan tentang Allahnya salah, meyakini Allah yang tak semestinya diyakini, maka amal zahirnya nanti jadi tidak berguna, tidak bernilai. Karena akidah itu yang paling pertama yang bisa menyelamatkan seorang makhluk, bukan yang lain. Akidah paling pertama. Kalau akidahnya lurus, maka baru yang lain ditanya. Kalau akidahnya sudah bengkok, ini yang lain ini jadi kacau balau semua nanti. Ya. Ada orang Islam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya fisik. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa sama Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Sehingga kata Imam Syafi'i, kata Imam Bukhari juga, orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala itu punya tangan, ya, sebagai tangan itu kan yad, ya, yadun itu kan tangan. Yang meyakini Allah itu punya tangan, yang meyakini Allah itu punya kaki, yang meyakini Allah itu punya batang tubuh, meyakini Allah punya biji mata, menyamakan Allah dengan makhluk. Dan kelompok seperti ini ada terus panjang zaman. Nama kelompoknya kelompok Mujassimah. Itu yang saya pernah katakan dulu. Bapak Ibu tahu kan Ustaz Tengku Zulkarnain itu ya. Beliau itu kan belakangan hari sebelum wafat, itu kan terkenal dengan getol dalam bidang dakwah di bidang politik. Tapi peninggalan terakhir dia ternyata bukan wasiat politik. Jadi berkecimpung dalam dakwah di bidang politik itu ya sudah lama, bertahun-tahun, bahkan belakangan hari kita tahu beliau sangat aktif berdakwah dalam bidang politik. Beliau kritis dalam urusan politik dalam negeri. Tapi oleh terakhir beliau ternyata ujung-ujungnya bukan masalah politik itu. Beliau meninggalkan sebuah karya berupa syair yang berisi tentang kekhawatiran beliau tentang perkembangan akidah kelompok Mujassimah. Kelompok Mujassimah itu kelompok yang punya keyakinan Allah itu seperti makhluk, yang ini oleh para ulama dikafirkan. Ya, tahu gak lagu itu? Pernah dengar gak lagunya? Itu viral betul belakangan hari ketika beliau meninggal dunia. Lagunya itu rilis tuh di mana-mana. Di YouTube saya dapat lagi dikirim orang. Allah itu ada tanpa tempat, tanpa waktu. Allah juga ada, tak serupa dengan makhluk. Jangan semisalkan Allah dengan sesuatu. Jangan serupakan Allah dengan setiap makhluk. Janganlah kau katakan Allah itu punya wajah, punya tangan, punya kaki, pakai jari. Itu faham Mujassimah. Janganlah kau katakan Allah itu janganlah kau katakan Allah bertempat di arasy, terkadang di langit, turun pula ke bumi. Itu faham musyabbihah. Jangan pula kau katakan Allah ada di mana-mana. Pegang erat-erat paham yang selamat ahlu sunnah wal jamaah. Itu pesan terakhir beliau. Ternyata serisau-risaunya beliau dalam urusan politik, lebih risau lagi beliau urusan akidah umat. Ya, karena beliau melihat pola itu sekarang itu lumayan. Yang saya bilang ini bukan kerisauan saya saja, kerisauan banyak orang. Khususnya anak-anak muda sekarang, ketika mereka salah paham istilah sunnah, mereka cari kajian sunnah, ternyata yang mereka kaji itu bukan makna sunnah yang sesungguhnya. Yang mereka cari itu sunnah dalam pengertian zahir, tapi bukan akidah yang berlandaskan sunnah. Nah, itu poin yang pertama. Jadi akidahnya mesti bersumber kepada akidahnya Rasulullah, yang mesti diambil lewat jalur guru-guru kita yang bersanad. Itu sunnah dalam makna yang sesungguhnya dalam bab akidah. Oke. Yang kedua, sunnah dalam pengertian ilmu hadis. Dalam pengertian ilmu hadis, sunnah itu sebagaimana kata para ulama hadis, di antaranya Syekh Muhammad Tahan dalam kitab beliau Taisir, ya, Taisir Mustalah al-Hadis, ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan khalqiyatan aw khuluqiyatan. Sunnah itu maknanya segala yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perbuatan Nabi, ucapan Nabi, ataupun ketetapan Nabi terhadap perbuatan seseorang, maupun itu sifat Nabi, sifat fisiknya pun akhlaknya, itu semua merupakan sunnah dalam pengertian ilmu hadis. Jadi mengamalkan sunnah Nabi dalam ilmu hadis, ya tentunya itu sangat baik sekali. Apa yang diniatkan untuk mengikuti Nabi SAW.
Nabi janggutnya panjang. Kalau ada yang sanggup menumbuhkan janggut panjang, ya silakanlah. Kalau ada yang kalau pakai pakaian, ya kalaupun kita pakaiannya mau bagus gitu, tapi sesuai dengan syar'i, sehingga diangkatnya sedikit ke atas, tidak lewat mata kaki, bagus. Tak usah pada diganti, tak usah takut diejek orang. Lanjutkan pakai celana cingkrang, tapi yang cantik lah pula dibuat, yang modis. Jangan kita sudah beda sama masyarakat setempat gitu ya, sama kebanyakan orang pakaiannya nggak modis pula. Artinya dia beda sendiri, dan ini nggak baik. Dia ujung-ujungnya menjadi libasus syuhrah. Libasus syuhrah itu pakaian yang aneh, yang tidak biasa di tengah-tengah masyarakat, ya, sehingga orang menjadi aneh dengan pakaian tersebut. Itu bisa menjadi haram hukumnya. Maka walaupun kita pakai celana cingkrang, kalau bisa diusahakan yang bagus bentuknya. Ada kok teman saya sesama dosen gitu, dia paham dia itu kalau bisa celana itu di atas mata kaki, tapi dibuat celana itu bagus, yang rapi, ditempahnya rapi, pakai sepatu juga bagus, bajunya bagus, pakai batik, keren. Ini tidak, pakaiannya sudahlah tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat, kumuh pula. Pernah nggak jumpa orang begitu pakai pakaiannya jubah sunnah warna putih sunnah gitu, cingkrang sunnah, tapi nggak digosok, duduk sama dia pun nggak nyaman, janggutnya tidak rapi, jadi menampakkan sunnah itu kumuh kepada orang. Nah, jadi tidak begitu sunnah Nabi SAW. Sunnah tidak menghilangkan kerapian dalam berpakaian, ya. Jadi sunnah dalam pengertian ilmu hadis, segala yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perbuatan, perkataan. Nabi itu kalau makan ya duduk, kalau minum ya duduk, tidak sambil berjalan, itu diamalkan sesuai dengan sunnah, boleh. Tapi harus kita ingat, sunnah itu dalam pengertian ilmu hadis belum bicara hukum. Dalam arti apa? Kalau ada orang tidak pakai janggut, ada orang celananya tidak cingkrang, ada orang mungkin pakaiannya tidak jubah, ada orang yang pakaian tidak warna putih, ada orang tidak pakai celak, tidak boleh dicela dulu. Kenapa? Karena sunnah itu belum bicara hukum. Karena ada sunnah Nabi yang justru haram diamalkan. Contoh, istri Nabi berapa, Pak? Itu sunnah Nabi nggak itu? Sunnah Nabi nggak itu? Sunnah itu kan saya katakan dalam ilmu hadis, sunnah itu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi. Mau itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, apapun yang terkait sama Nabi, pernah datang dari Nabi, baik itu karakter Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi, sifat fisik Nabi, itu sunnah. Pertanyaannya, Nabi itu kan menikah lebih dari 4 ya istrinya, itu sunnah tidak? Sunnah tidak? Sunnah. Pertanyaannya, apa hukum nikah lebih dari 4 bagi kita yang bukan Nabi? Ayo. Haram. Jadi sunnah dalam ilmu hadis ada yang haram hukumnya dalam ilmu fikih, dalam syariah. Jadi artinya yang mau saya katakan, sunnah dalam ilmu hadis itu belum cerita hukum. Maka orang yang tidak mengamalkan sunnah dalam pengertian ilmu hadis jangan dicela dulu. Seperti saya katakan tadi, ada orang setelah saya pulang ceramah, Ustaz sudah bagus kajiannya, cuman Ustaz belum sesuai dengan sunnah. Istilahnya mau mengkritik saya lah, mau mengatakan saya itu tidak sunnah. Sebenarnya hanya persoalan saya itu tidak berjanggut panjang seperti dia. Pertanyaannya, janggut panjang dalam ilmu fikih itu hukumnya apa? Ulama beda pendapat dalam soal itu. Yang jelas dalam mazhab Syafi'i, memelihara janggut itu hukumnya adalah sunnah dalam pengertian fikih. Dalam pengertian fikih apa arti sunnah? Ya, sesuatu yang dikerjakan mendatangkan pahala, dan kalau tidak dikerjakan tidak sampai berdosa. Jadi kalau dalam fikih yang dimaksud dengan sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan pahalanya nilai tinggi, tapi tidak sampai mendatangkan dosa, artinya tidak tercela kalau seseorang tidak mengamalkannya. Maka kenapa kita mendikte seseorang hanya karena tidak mengamalkan sesuatu yang sifatnya sunnah dalam fikih? Pertanyaannya, kalau sempat kita sudah duluan menganggap orang tidak sunnah hanya karena tidak pakai janggut, jangan-jangan sedekah dia jauh lebih besar dari dia. Jangan-jangan sedekah dia langsung lebih besar dari kita. Sedekah itu apa hukumnya? Sunnah.
dia ini sunnahnya cuma di janggutnya, tapi si kawan sunnahnya pada sedekahnya. Impas dong. Ya. Dia ini sedekah pada dia ini sunnah pada pakaiannya, tapi yang satu lagi sudah yang satu lagi sunnah dalam amalan sholat malamnya. Jadi semua orang tuh mengamalkan sunnah sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Jadi kalau sudah kita kata, dia ini tidak sunnah, kenapa? Hanya karena persoalan saya tidak cat alis saya, tidak pakai celak di alis saya, dikatakan tidak sunnah. Jangan begitulah. Andai mau pamer-pameran amal gitu, cobalah nilai. Sholat malam saya itu ada loh, itu nggak sunnah rupanya. Saya juga puasa sunnah loh, nggak sunnah rupanya. Jadi kajian sunnah katanya. Jadi maksudnya kajian sunnah itu apa? Yang ustadznya itu sesuai dengan sunnah secara fisik. Jangan begitulah. Karena kalau itu patokannya, berapa banyak ustadz kita yang mungkin tampilan fisiknya tidak sesuai dengan standar sunnahnya dia, tapi amal zahirnya yang lain, amal batinnya yang lain, seperti sedekahnya, sholat malamnya, hormatnya pada orang lain, itu dahsyat sekali. Ke masjidnya rutin, berapa banyak anak yatim yang dia bantu, berapa banyak janda-janda yang dia biayai. Ya. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini sunnah dalam pengertian fikih itu sesuatu yang kalau ditinggalkan taklah menyebabkan dosa. Artinya janganlah dicela orang kalau dia tak mengamalkan sunnah dalam ilmu hadis yang hukumnya sunnah dalam fikih. Itu tidak boleh seperti itu. Apalagi disempitkan kajian sunnah itu adalah kajian yang ustadznya itu fisiknya, tampilannya seperti tampilan sunnah yang fisik. Nggak bisa, karena kajian sunnah itu maknanya harusnya kajian yang isi ajaran akidahnya sesuai dengan akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pemahaman sunnah ini mesti kita lebarkan, yang mengatakan bahwa sunnah Nabi itu adalah sunnah secara fisik tok. Nah, ya, jadi sunnah yang pertama yang perlu kita pegang adalah sunnah dalam akidah. Yang kedua, setelah sunnah akidah kita sudah benar, maka kita amalkan amalan yang sunnah berasal dari Nabi SAW yang sifatnya wajib dulu. Poligami sunnah, poligami sunnah. Ya betul, tapi apakah berpoligami itu hukumnya sunnah? Bahkan bisa haram. Kok bisa haram, Ustaz? Ya haram, orang bapak makan aja susah, mau poligami gimana? Sok-sokan gitu. Karena dia begitu. Sama istri pertama aja pelitnya minta ampun, coba bapak baik sama istri pertama gitu ya, mau dia dikasih gitu ya. Kalau minta poligami ya kalaupun nggak dikasih ya tapi nggak galak-galak kalilah ibu itu. Ini tidak, buat baiknya jarang sama orang rumah gitu, cerita poligaminya kuat kali gitu. Jadi ada orang memang betul poligami itu arti sunnah dalam pengertian sunnah itu sunnah dalam pengertian hadis, iya poligami itu sunnah karena Nabi itu berpoligami. Tapi apa hukum poligami? Bisa jadi hukumnya sunnah, bisa jadi hukumnya mubah, bisa jadi hukumnya haram. Percuma Ustaz ini udah ceramah di mana-mana, istri masih satu. Lah kalau sunnah poligami itu sama saya haram, saya nggak akan poligami. Itu kan kadang-kadang canda-canda seperti itu juga berasal dari pemahaman kita yang salah tentang sunnah. Ayo malam Jumat, malam sunnah nih. Aja maksudnya coba itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita sudah terperangkap dengan pengertian bahwa sunnah itu adalah amal zahir. Ya. Maka perlu dibedakan. Sunnah dalam perspektif apa nih? Oke lah, Anda itu pakaiannya sesuai sunnah karena mengamalkan sunnah dalam pengertian hadis. Tapi jangan cela orang tidak mengamalkan sunnah dalam ilmu hadis yang dalam fikih dia itu sekedar sunnah, hukumnya tidak sampai wajib. Karena bisa jadi ada amal sunnah lain yang dia amalkan. Dan percumalah kita ini sunnah secara fisik atau rajin mengamalkan amalan sunnah tetapi tidak sunnah dalam urusan akidah. Jadi yang pertama, ikutlah sunnah dalam ilmu akidah. Ya, kajian sunnah sebenar-benar kajiannya akidahnya sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru mantapkan sunnah dalam pengertian yang lain, barulah kita tuh benar-benar bisa mengamalkan sunnah sesuai dengan makna yang sebenar-benarnya. Baiklah, mungkin sebelum kita tutup kajian kita, jika ada hal-hal yang kurang jelas atau ingin dipahami lebih dalam, saya persilakan kepada jamaah sekalian.
Tidak ada ya? Baisha belum? Sekali lagi. Oke, baik. Sebelum saya tutup, saya punya satu kitab kecil judulnya Al-Mutasyaddidun, ya, karya Syekh Ali Jum'ah. Ini ulama besar, ini mufti di negeri Mesir. Mufti itu artinya orang yang diberikan wewenang untuk mengeluarkan fatwa resmi untuk negeri Mesir. Ini orang besar nih. Tapi lihat salah satu kerisauan beliau yang terjadi ya, terhadap umat Islam ini. Ini tumpahan keresahan beliau dalam kitab ini, tumpahan keresahan beliau terhadap beberapa kesalahpahaman pemikiran umat. Salah satunya at-tamassuk bil-zahir wa ta'abbud bil-thiyab. Kekeh betul mempertahankan sunnah dalam pengertian yang zahir, penampilan, ya. Dan wa ta'abbud bil-thiyab, dan merasa dengan pakaiannya itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beribadah, ya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang saya nggak tahu Bapak Ibu merasakan resahnya di masyarakat, karena khususnya anak muda lah, ya, tembakan saya itu anak muda. Karena belakangan itu marak istilah-istilah kajian sunnah, ustadz sunnah. Setelah saya tanya maksudnya apa itu, oh ternyata ustadz yang kajiannya itu kalau dia mengajar itu harus dengan standar sunnah yang zahir tadi, ya. Padahal memang itu bagus, tetapi kalau itu standar sunnah yang dipahami, baru kajian itu kajian sunnah, baru ustadz itu ustadz sunnah, maka sesungguhnya kita telah salah dalam menetapkan standar sunnah yang sebenar-benarnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami makna sunnah yang sesungguhnya, sehingga amal kita, akidah kita, kemudian tampilan kita sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup kaji kita pada malam hari ini dengan baca lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali baitihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.